Wasalisa, yang ketiga. Inni maridtu, aku sakit. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni uridu an aksima mali, aku ingin untuk membagi hartaku. Nah, yakni sebelum dia ditakdirkan oleh Allah meninggal, dia ingin membagi hartanya, yakni menyerahkan sebagian hartanya untuk yang lain. Apa usi bin nis, bolehkah aku berwasiat dengan setengah? Faqala la, kata beliau jangan. Faqultu as-sulus, maka aku berkata sepertiganya. Fasakat, maka beliau diam. Fakana as-sulusu ba'dahu jaizah, maka sepertiga setelah itu diperbolehkan. Nah, dari sini maka hukum yang bisa kita ambil sebagaimana disebutkan oleh ahlul ilm, boleh seorang berwasiat dengan sepertiga dari hartanya dan tidak boleh lebih. Berwasiat sepertiga dari hartanya dan tidak boleh lebih. Artinya jika dia akan meninggal, sebelum dia meninggal dia berwasiat bahwa sepertiga harta saya ini diperuntukkan bagi si fulan. Atau sesuai dengan apa yang dia lihat. Itu boleh. Naam, tapi tidak boleh melewati batas sepertiga. Paling banyak sepertiga dari hartanya. Dan dengan syarat tidak diwasiatkan untuk sebahagian ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Karena hak mereka ada. Apa hak mereka? Yaitu warisan yang akan mereka terima. Nah, maka wasiat ini diperuntukkan bagi selain ahli waris. Maka apabila seorang yang meninggal, naam, harta yang dia tinggalkan itu sebelum dibagi oleh ahli warisnya, maka dilihat kepada hak-hak yang lain terlebih dahulu. Pertama tentunya dikeluarkan biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya, kafan dan sebagainya, penggalian kubur, dan kalau membutuhkan memang biaya untuk memberi orang yang menggali kubur, diberi dari hartanya. Kemudian dikeluarkan biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian setelah itu apa? Hutangnya. Hutangnya dilunasi dari hartanya. Setelah itu apa? Wasiat. Berwasiatkah dia? Kalau dia berwasiat, maka keluarkan wasiatnya. Paling banyak sepertiga. Dan bukan untuk ahli waris. Setelah itu semua, baru sisa harta itu dibagi oleh al-warasah, yakni para ahli warisnya. Di dalam riwayat as-sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innaka antadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum yatakaffafuna an-nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan aghniya, dalam keadaan mereka kaya, itu lebih baik. Khair. Itu lebih baik min antadharahum ala, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan ala, dalam keadaan fuqara, masakin. Yatakaffafuna an-nas, mereka meminta-minta kepada manusia untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Nah, jadi kalau seorang yang punya harta, dia meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan kaya, kebutuhannya tercukupi, itu lebih baik daripada dia meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan miskin, kemudian mereka meminta-minta kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan seorang untuk berwasiat hanya dengan sepertiga dari hartanya. Dan kata beliau, as-sulus wa sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Nah, maka batas akhirnya adalah sepertiga. Dia lebih baik meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya daripada meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin kemudian meminta-minta kepada manusia. Nah,
Apakah kemudian artinya seorang bekerja siang malam pagi sore banting tulang banting untuk kemudian mencari nafkah kekayaan? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kaya daripada dalam keadaan miskin. Nah, dalam hal ini tentunya seorang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, kalau dia harus kemudian mengorbankan agamanya, sibuk mencari dunia hanya untuk mengamalkan sebahagian hadis, kemudian meninggalkan banyak hadis, fahadza laisa bikayyis, bukan seorang yang cerdas. Nah, karena dia mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan sebahagian hal. Apa artinya dia mencari kekayaan, meninggalkan anak dalam keadaan kaya karena ingin mengamalkan hadis ini, tapi dia menggugurkan agamanya, menyia-nyiakan agamanya, bahkan agama anak-anak keturunannya. Nah, maka hendaknya seorang dalam hal ini, dia berusaha sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah. Masing-masing orang telah ditakdirkan oleh Allah rezekinya. Nah, kalau memang Allah mudahkan dia untuk mendapatkan rezeki yang banyak, nah, tanpa mengorbankan agamanya dan agama keluarga serta anak-anaknya, maka tentunya lebih baik dia meninggalkan anaknya dalam keadaan kaya daripada dia menghabiskan hartanya disedekahkan ke sana kemari, kemudian nanti anaknya ketika dia tinggalkan dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Itu maksudnya dari hadis ini. Nah, kalau dia punya harta, dia tinggalkan anaknya, anak keturunannya, ahli warisnya dalam keadaan kaya, tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik daripada hartanya dia habiskan untuk sedekah sana kemari, lalu nanti anak keturunannya apa? Dia tinggalkan dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Nah, ini kalau memang dia khawatirkan dari anak keluarganya akan demikian. Tapi kalau dia tidak mengkhawatirkan dari anak keluarganya, karena dia telah mendidik anak keluarganya dan dia tahu akan keimanan mereka, kemudian dia tinggalkan mereka dalam keadaan yakni apa adanya, tapi mereka sabar dan tidak meminta-minta kepada manusia, maka juga yang demikian itu adalah sesuatu yang utama. Nah, dia bisa bersedekah, dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan dia tinggalkan anaknya dalam keadaan sabar, tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, baik. Ada sebagian orang juga yang rajin sekali bersedekah, membangun masjid, membangun yayasan, organisasi. Yang kalau dihitung ratusan jutaan rupiah. Sedangkan anaknya yang tidak bekerja, ataupun dia pernah kecewa sama anaknya itu karena pernah habiskan uangnya di masa lalu. Apa nasihat sebagai kita berikan pada orang tua ini agar dia bisa lebih mengutama, apakah dia utama untuk sedekah ini demi pahalanya dia di akhirat atau kepada anaknya? Ya, kalau anaknya seperti yang disebutkan dalam hadis ini sampai meminta-minta kepada manusia, melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi sampai dia melakukan hal-hal yang haram, pencurian, perampokan, atau yang sejenisnya, hendaknya seorang bapak tahu akan kemaslahatan anaknya. Hendaknya dia mencegah anaknya dari perbuatan-perbuatan seperti itu dengan memberikan infak, memberikan harta apa yang dia mampu. Nah, tentunya seorang bapak ingin anaknya menjadi orang yang baik. Paling tidak dia meminimalkan, yakni mempersedikit keburukan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh anaknya. Dengan sebab dia memberi nafkah atau memberi harta kepada anaknya dengan apa yang mencukupkan anaknya. Nah, kalau anaknya dibiarkan dalam keadaan butuh kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ini sungguhnya adalah tindakan yang kurang bijak dari seorang bapak. Nah, walaupun bagaimana anak itu adalah merupakan amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dia pelihara dan dia didik. Nah, dia selamatkan anaknya dari perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Nah, anaknya termasuk dari keluarganya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau dia pernah kecewa terhadap anaknya, ya mungkin dia bisa melakukan hal yang bersifat lebih bijak, dalam artian tidak menyia-nyiakan anaknya dan tidak pula memancing anaknya untuk mengecewakannya kembali. Nah, misalnya memberi anaknya sesuai dengan kebutuhan anaknya saja. Nah, atau kalau dikhawatirkan bahwa harta itu akan dia salah gunakan, belikan apa yang dia butuh. Misalnya dia butuh makan, minum, dan seterusnya. Sudah, tidak usah diberi uang, berikan dia beras. Nah, tiap hari antar ke rumahnya ikan atau apa. Nah, daripada dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, Allah a'lam bishawab. Nah, tadi disebutkan wasiat seperti dari makan. Kalau seandainya ada kakek, sementara kakek itu seperti nanti. Dia kakek itu punya dua anak. Punya harta yang sudah dimakan, diwasiatkan, harta dari kakek itu untuk cucu. Nggak boleh, karena anak itu termasuk ahli waris. Cucu termasuk ahli waris. Kalau tidak ada bapaknya, cucu menerima. Jadi tetap masuk, bukan masuk wasiat. Tidak boleh. Itu tidak wasiat yang tidak sah. Wasiat yang melanggar tidak boleh dijalankan. Seperti dia berwasiat lebih daripada sepertiga atau berwasiat kepada ahli waris, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Cucu termasuk ahli waris, sungguhnya. Kalau tidak ada bapaknya, maka si anak mewarisi. Nah, misalnya kakek meninggal, ini kan sekarang tidak tahu kita. Kakek masih hidup sekarang. Pas kebetulan nanti kakek meninggal, ternyata si cucu bapaknya lebih dahuluan daripada si kakek meninggal. Kan bisa jadi. Nah, maka ketika tidak ada bapaknya, yang mewarisi siapa? Anaknya. Nah, Allah a'lam bishawab. Nah, al-muhim tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Wasiat itu untuk yang selain daripada ahli waris. Nah, ahli waris adalah hak mereka menerima warisan. Baik. Untuk masalah yang seperti ini banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak paham hukum. Ya, terkadang sebagian orang sebelum meninggal dia sudah bagi-bagi hartanya sama anaknya. Sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan sekian, sebulan sekian. Padahal dia belum meninggal. Dan dianggap itu pembagian harta waris. Harta waris itu disebut dengan harta waris kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau belum meninggal itu bukan harta waris namanya. Nah, boleh saja dia memberi kepada anaknya dengan pemberian yang adil. Nah, dengan pemberian yang adil. Tapi yang namanya warisan itu setelah meninggal. Dan tidak boleh yang namanya warisan dia membagi dengan seenaknya. Di sana ada ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, harta yang dia tinggalkan itu akan dibagi nanti dengan apa yang Allah atur dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya, warabi'ah, yang keempat. Inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Aku minum khamr bersama suatu kaum dari kalangan Ansar. Fa daraba rajulun minhum anfi. Salah seorang dari mereka memukul hidungku. Bilahyi jamalin. Lahyun itu adalah manbatul lihyah min insanin wa ghairi. Minal insan wa ghairi. Yaitu tempat tumbuhnya jenggot dari manusia ataupun yang selain manusia. Itu disebut dengan lahy. Dan lahyun ini ada dua. Lahyan. Huma lahyan. Lahyunnya ada dua. Dan yang dimaksud dengan kedua lahyun, apa kedua lahyun ini? Kedua tempat tumbuhnya jenggot ini adalah tulang yang menjadi tempat tumbuhnya gigi. Berarti apa ini? Ini dan ini. Ini kedua ini disebut dengan lahyan. Disebut dengan lahyan. Nah, tulang tempat tumbuhnya gigi atas dan gigi bawah disebut dengan
lahyan. Itu yang dimaksudkan di sini. Nah, jadi orang ini memukulnya dengan tulang itu, tulang tempat tumbuhnya gigi itu. Baik. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sampai beliau luka. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas luka. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrim al-khamr, maka Allah menurunkan pengharaman al-khamr. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fattanibuh. Nah, apa lanjutannya? La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Nah, kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja al-khamr, demikian pula judi dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan rijs, yakni kotoran, min amali syaitan, dari amalan syaitan, fajtanibu, maka hindarilah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang benar. Nah, dan dalam lanjutan ayat ini disebutkan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah, hanya saja yang diinginkan oleh syaitan adalah membuat permusuhan dan kebencian di antara kalian sebab adanya minum khamr dan perjudian. Dan itu yang banyak terjadi. Nah, perkelahian, keributan, pemukulan dan sebagainya yang terjadi antara sebahagian muslimin dengan yang lainnya, itu setelah didapatkan di dalam majelis itu al-khamr, atau mereka berkumpul karena judi. Nah, itu temannya, khamr dan judi. Sehingga sering terjadi keributan tersebut. Sebagaimana dalam ayat ini Allah sebutkan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Hanya saja syaitan menginginkan untuk membuat di antara kalian permusuhan dan kebencian dalam perbuatan minum khamr dan main judi itu. Nah, wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan melalaikan kalian, memalingkan kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Maka coba lihat orang yang minum khamr dan berjudi. Tidak ada yang zikir, tidak ada yang ingat Allah ketika melakukan itu. Ya, apa ada yang sedang mabuk atau main judi kemudian zikir subhanallah subhanallah? Tidak ada. Nah, dan seringnya mereka tidak sholat. Seringnya mereka tidak sholat. Kalau sudah di depan gaplek itu sudah tahina, selesai. Jarang di antara mereka yang melaksanakan as-shalah. Fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti, kata Allah. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, intahaina ya Rabbana, kami berhenti wahai Rabb kami. Sebagian kaum dari Ansar ketika turun ayat tentang pengharaman al-khamr, mereka sedang nenggak di pasar. Datang ayat al-khamr, langsung mereka tumpahkan ke jalan. Nah, sehingga pasar itu banjir dengan air khamr. Demikian istijabatus sahabah, yakni pengkabulan as-sahabah terhadap perintah dan larangan dari Allah tabaraka wa taala, langsung pada waktu itu juga, tanpa berpikir panjang. Nah, langsung mereka tumpahkan. Tidak ada yang berpikir kesempatan terakhir. Tidak ada, tapi langsung ke jalan, jatuhnya ke jalan. Nah, Allah musta'an. Baik. Ini tentang hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi syahid dari hadis yang panjang ini yaitu turunnya firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ibunya yang memerintahkannya untuk kafir keluar dari Islam. Nah, tapi Allah tetap menyatakan wa shahibhuma fid dunya
ma'rufah. Pergauli keduanya ketika di dunia dalam keadaan baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Asma binti Abi Bakrin. Dari Asma binti Abi Bakr. Qalat, beliau berkata, Atatni ummi raghibatan. Naam ya kawan, saya lupa. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis yang sebelumnya, selain apa yang telah kita sebutkan, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil, selain apa yang telah kita sebutkan, yaitu at-tahadduts 'anil manaqib wal fadail. Idza lam yukhsha minhu al-'ujb. Boleh menceritakan kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan, manqabah dan fadilah apabila tidak dikhawatirkan daripadanya ujub. Seperti perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas di sini. Dia mengatakan ada 4 ayat dari Al-Quran turun mengenai diriku. Ini kan kelebihan beliau, keutamaan pada beliau. Nah, sampai turun ayat Al-Quran, tapi beliau ceritakan kepada yang lainnya. Ini diperbolehkan kalau tidak dikhawatirkan apa? Ujub. yakni bangga diri. Nah, misal seperti di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dalam rangka apa? Meriwayatkan supaya yang lain tahu tentang turunnya ayat ini, bahwa itu berkenaan dengan beliau. Nah, ini salah satu tujuan dalam rangka meriwayatkan ilmu. Boleh yang demikian. Atau dalam rangka agar yang lain yaqtadi bihi, menirunya dalam hal kebaikan. Yang demikian ini juga diperbolehkan. Nah, selama tidak dikhawatirkan apa? Ujub. Jadi bukan semua orang yang menceritakan tentang kebaikannya atau kelebihannya, nah, kemudian kita tuduh, oh ini orang sombong, oh, orang ini ujub. Jangan begitu. Dilihat makomnya. Nah, tidak semua orang yang menceritakan kebaikannya karena ujub atau karena dia sombong. Bisa jadi dia menceritakan itu karena mimbab riwayatul ilm, ingin menyampaikan ilmu yang terdapat dalam peristiwa yang dia hadapi. Atau karena dia ingin orang lain untuk menirunya. Saya dahulu pernah begini dan begini. Dia ceritakan kelebihannya untuk yang lain mendapatkan pelajaran. Fahadza khair, selama tidak dikhawatirkan daripadanya al-ujub, berbangga diri. Nah, seperti juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengucapkan bahwa aku adalah ahsanun nas dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku termasuk orang yang baik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan ini ketika dia datang ke kalangan Al-Khawarij. Bukan maksud dari Abdullah bin Abbas untuk al-ujub, yakni berbangga di hadapan Al-Khawarij. Tetapi maksudnya untuk mengajari mereka, memberitahu mereka bahwa beliau datang dari sisi as-sahabah radhiyallahu anhum dan beliau adalah orang yang dikenal baik. Sehingga dengan demikian mereka percaya dan mengambil hujjah beliau ketika beliau menyampaikan hujjah nantinya. Karena beliau akan berdialog dengan mereka. Nah, maka yang seperti ini bukan termasuk dari bab al-ujub atau al-kibr. Nah, atau at-tarafu' 'alal ghair, bukan maksudnya untuk meninggi-ninggikan diri di atas yang lainnya. Dan yang seperti ini banyak kita dapatkan dari ucapan as-sahabah radhiyallahu anhum. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil yaitu birrul walidain wasilatuhuma wa in kana kafirain. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim dengan keduanya walaupun keduanya adalah orang kafir. Sawa'un kana dzalika bil mal, apakah yang demikian itu dengan harta? Boleh kita menyambungkan tali silaturahim atau berbuat baik dengan harta kepada orang tua yang kafir. Naam.
Wa ilanatul qaul, demikian pula dengan melunakkan pembicaraan. Nah, melunakkan pembicaraan. Jadi walaupun orang tua itu kafir, boleh kita menafkahi dia kalau dia membutuhkan. Nah, boleh pula kita berbicara dengan lemah lembut. Al-muhim dengan sikap yang baik. Wa du'a ilal Islam birrifq, mengajak kepada Islam dengan cara yang lemah lembut. Nah, dengan cara yang lemah lembut. Karena firman Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya ketika di dunia dengan cara yang baik. Nah, kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, zuhdu as-sahabah bil mal wa hubbuhum al-infaq fi sabilillah, yaitu zuhudnya para sahabat terhadap harta dan mereka menginginkan untuk berinfak di jalan Allah. Ini diambil dari pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas, "Afa usi bin nisf? Bolehkah aku berwasiat dengan setengah hartaku?" Menunjukkan mereka adalah orang yang zuhud terhadap harta dan menginginkan infak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berinfak bersedekah bagi orang yang tidak terbiasa itu berat. Walaupun dia tahu hukumnya. Subhanallah, ikhwan. Sesuatu yang berat karena melawan keinginan hati. Apalagi dalam keadaan kita membutuhkan pula. Itu hal yang berat. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa menunaikan amalan ini, amalan berinfak, bersedekah, terbiasa dengan al-jud, dermawan terhadap yang lainnya, ini lebih manis dari asal. Lebih manis dari madu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, an Asma binti Abi Bakrin qala, dari Asma binti Abi Bakr, beliau berkata, atatni ummi raghibatan, ibuku datang kepadaku dalam keadaan raghibah, dalam keadaan menginginkan. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, bolehkah aku menyambungkan tali silaturahim dengannya? Qala na'am, kata beliau ya, silahkan. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah azza wa jalla menurunkan padanya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, Allah tidaklah melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Apa lanjutan ayat ini? Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat keadilan terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Hadis ini sahih, bisa dilihat dalam Sahih Abi Daud nomor hadis 1468. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada kitab Al-Hibah bab Al-Hadiyah lil Musyrikin. Hadiah lil Musyrikin. Dan Imam Muslim dalam sahihnya pada kitab Az-Zakah nomor hadis 49 dan 50. Nah, jadi hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim pula dalam sahih keduanya. Baik. Di sini pernyataan atatni ummi raghibah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan menginginkan. Raghibah di sini yaitu raghibatan an abirraha wa asilaha. Maksudnya dia ingin untuk aku berbuat baik kepadanya dan menyambungkan tali silaturahim dengannya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath. Nah, dalam sebahagian riwayat disebutkan raghimatan musyrikatan, dalam keadaan murka dan musyrikah.
Murka di sini artinya dia murka, yakni tidak suka terhadap Islam dan murka terhadap keislamanku serta hijrahku ke Al-Madinah. Dan dia seorang wanita yang musyrikah, yakni bukan muslimah. Nah, bagi seorang yang lemah, kalau dia tidak suka terhadap sesuatu atau murka terhadap sesuatu, bahasanya disebut dengan rahimah. Nah, jadi ibunya datang dalam keadaan murka, tidak suka terhadap Islam dan tidak suka akan keislaman anaknya dan hijrah anaknya ke Al-Madinah. Nah, dalam keadaan dia masih sebagai wanita musyrikah. Rahibatan di sini dalam keadaan menginginkan, bukan artinya dia menginginkan untuk masuk Islam. Sebab kalau dia datang untuk menginginkan masuk Islam, seperti yang ditafsirkan oleh sebahagian ahlul ilm, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tentu tidak butuh Asma bintu Abi Bakar minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ma'ruf kalau ibunya ingin Islam, di dalam Islam seorang anak diperintahkan untuk menjaga tali silaturahim dan berbuat baik kepada orang tuanya, ma'ruf. Kenapa dia harus minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yang dimaksudkan dengan menginginkan di sini bukan menginginkan untuk masuk Islam, tetapi menginginkan untuk anaknya berbuat baik kepadanya dan menyambungkan tali silaturahim. Padahal dia masih musyrikah dan datang dalam keadaan tidak suka akan keislaman anaknya dan hijrah anaknya ke Al-Madinah. Nah, dan ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah riwayat pada masa Quraisy. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih terikat perjanjian dengan Quraisy, yaitu masa di antara perjanjian Al-Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Nah, datang ibunya Asma bintu Abi Bakar. Nah, Asma tidak sama ibunya dengan Aisyah. Ya, satu bapak tetapi lain ibu. Asma ibunya sendiri, sedangkan Aisyah ibunya sendiri. Aisyah ibunya muslimah, sedangkan Asma disebutkan di sini ibunya masih kafirah. Nah, kenapa Asma bintu Abi Bakar? Baik. Nah, Asma bintu Abi Bakar. Siapa suaminya? Siapa suaminya? Nah, siapa yang jawab? Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, suaminya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam. Dari Asma ini lahir anaknya yang bernama, siapa nama anaknya? Ya, Abdul Aziz. Siapa nama anaknya? Abu Mas'ud. Lah iya, siapa? Siapa anaknya? Siapa anaknya Abang Ali? Siapa anaknya? Anak dari Asma. Abdullah bin Az-Zubair. Nah, Az-Zubair itu bukan Asma saja istrinya. Nah, Urwah Al-Zahir beda ibu dengan Abdullah, demikian pula Mus'ab. Nah, jadi mereka satu bapak, tidak satu ibu. Baik. Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair, bagi Aisyah sebagai apa? Sebagai keponakan. Iya nggak Pak Aziz? Masih bingung. Sebagai apa bagi Aisyah radhiyallahu anha? Sebagai ponakan. Kenapa?
Saudara perempuannya Aisyah. Aisyah berarti adalah bibinya. Mahram enggak? Pak Azid. Hah? Mahram. Nah, mahram. Kenapa ragu-ragu? Mahram. Karena bibinya, ya. Bibi dengan keponakan. Istilahnya khalah. Nah, karena saudara dari ibunya. Bukan ammah. Karena ammah saudara dari bapak. Saudara perempuan dari bapak. Nah, khalah. Khalatuha. Baik. Enam. Kemudian fasa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, bolehkah aku menyambungkan tali silaturahim dengannya? Qala na'am, kata Nabi, ya, silahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa baik seorang anak yang muslim walaupun orang tuanya kafir, dia tetap dianjurkan untuk menyambungkan tali silaturahim dan berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, di sini Ibnu Uyainah menyatakan Allah menurunkan pada peristiwa ini firman Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Nah, ibunya bukan termasuk orang yang memerangi kaum muslimin dan mengeluarkan kaum muslimin dari negeri mereka, sebab dia wanita. Nah, tidak mengapa untuk kita berbuat baik. Wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berbuat keadilan terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Asma untuk berbuat baik dan menyambungkan tali silaturahim dengan ibunya yang masih kafir. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, fihi, pada hadis ini, anna rahim al-kafirah tusalu minal mali wa nahwih, bahwa hubungan rahim yang masih kafirah tetap disambungkan baik dengan cara mengeluarkan harta ataupun yang sejenisnya. Kama tusalu al-muslimah, sebagaimana disambungkan rahim yang muslimah. Wa yustanbatu minhu, kemudian diambil hukum darinya. Wujub nafaqatil ab al-kafir wal ummil kafirah wa in kana al-waladu muslimah. Kata Imam Al-Khattabi, diambil hukum darinya kewajiban memberi nafkah kepada bapak yang kafir dan ibu yang kafirah, walaupun si anak adalah muslim. Nah, jadi kalau memang kedua orang tua itu membutuhkan nafkah, wajib bagi si anak untuk memberi nafkah, walaupun orang tua itu adalah kafir dan kafirah. Tetap si anak memberikan nafkah kepada orang tuanya yang membutuhkan nafkah. Dan perbuatan baik yang lainnya, walaupun keduanya adalah orang yang kafir. Nah, dan tentunya dalam hadis ini menunjukkan ada faedah bagaimana Asma bintu Abi Bakr sangat antusias untuk mengerti tentang hukum-hukum agamanya yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal dia seorang wanita. Tetapi semangatnya untuk mengerti tentang agama tidak mengalahkan, tidak kurang daripada semangat kaum lelaki untuk mengetahui tentang permasalahan agama. Nah, maka ini yang terjadi di kalangan as-sahabah dan as-sahabiyat. Mereka semua antusias untuk mengerti tentang permasalahan agama mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mentang-mentang wanita, perempuan, bukan berarti kemudian bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agama.
Tidak demikian. Nah, di masa lampau para wanita bersemangat seperti kaum laki-laki dalam menuntut ilmu agama. Ini adalah salah satu bentuk kesamaan antara laki-laki dan wanita. Ini emansipasi wanita yang dipanggil oleh Islam. Ya. Ini adalah kesamaan hak yang dipanggil oleh Islam antara laki-laki dan wanita, yaitu dalam masalah menuntut ilmu agama. Sama laki-laki dengan wanita. Nah, bahkan di sana ada wanita-wanita yang alimah, faqihah, tidak terimbangi oleh banyak dari kalangan kaum laki-laki. Di kalangan as-sahabah seperti siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, keutamaannya dan keilmuannya tidak diimbangi oleh sekian banyak sahabat. Bahkan mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam banyak hal. Nah, khususnya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula di kalangan at-tabi'in dikenal beberapa wanita yang mereka itu alimah faqihah seperti Aisyah bintu Talhah dan yang lainnya. Islam mencatat dalam sejarahnya beberapa wanita yang tampil dalam bidang keilmuan tidak kalah dari kaum laki-laki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di masa beliau punya hari khusus, beliau mengajari para wanita tentang urusan agama mereka. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa Asma bintu Abi Bakr lebih mendahulukan agamanya daripada karib kerabat. Nah, sehingga dia bertanya, apakah boleh aku menyambungkan tali silaturahim dengannya? Menunjukkan dia lebih mementingkan agamanya daripada hubungan kekeluargaan, walaupun itu adalah ibunya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya, maka dia pun memperbuat apa yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka tidak boleh kekerabatan, kekeluargaan mengalahkan ad-din, mengalahkan agama. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah dalam Al-Quran, engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka. Nah, mereka tidak akan saling menyayangi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, berbuat baik seorang anak kepada kedua orang tuanya tidak ada hubungan dengan al-wala. Nah, berbuat baik karena diperintahkan di dalam Islam. Tetapi bukan berarti dia wala, loyal kepada kekafiran dan keadaan orang tuanya yang masih berada di luar Islam. Nah, dan berbuat baiknya itu pun dalam rangka untuk mengajak orang tuanya masuk ke dalam Islam, karena Islam mengajari akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.